Ya, selamat pagi, Romo Wahyu. Sekarang kami dari mahasiswa dan mahasiswi UPH ingin mengajukan wawancara seputar Alkitab Perjanjian Baru dalam perspektif narasi besar Alkitab. Jadi langsung saja pertanyaan boleh langsung diajukan. Baik, silakan. Baik, Romo, nama saya Saraswasti. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Bolehkah Romo Wahyu memberikan penjelasan kepada kami tentang makna inkarnasi Kristus kepada kami menurut Perjanjian Baru? Baik, inkarnasi yang berarti adalah masuk atau menjadi karnis, itu daging, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka dalam perspektif iman kami, ya puncak karya keselamatan umat manusia adalah ketika Allah menjadi manusia itu. Dalam prosesnya tentu kita tahu kisahnya, ia dikandung dari Bunda Maria, kemudian dilahirkan, kemudian mengajar, bahkan sampai disalib, wafat, dan bangkit. Maka secara singkatnya begitu. Tetapi dalam pendasaran inkarnasi Yesus Kristus dalam kitab suci, dapat kita lihat dari Injil Yohanes bab 1, dikatakan di sana, Sang Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, pada mulanya Sang Firman itu adalah Allah. Yang ingin menunjukkan bahwa inkarnasi itu sungguh-sungguh adalah firman Allah yang menjadi manusia itu. Dalam perspektif ini tentu firman Allah adalah Allah, dan ketika menjadi manusia Yesus itu ya berarti Yesus itu sungguh manusia karena dilahirkan dari perawan Maria, tetapi juga sungguh Allah karena Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus, bukan karena persetubuhan. Dalam Injil yang sama, bab 1 ayat 14, Injil Yohanes bab 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu yang menjadi dasar dari kitab suci Perjanjian Baru. Selain itu juga ada Injil yang lain, Matius, Markus, dan Lukas. Kalau dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 17, dikatakan di sana Yesus adalah Mesias, Sang Putra Allah. Jadi inkarnasi dalam iman Gereja Katolik, Yesus itu firman Allah, kemudian menjadi manusia untuk karya penebusan, karya penyelamatan umat manusia. Tentu prosesnya ketika umat Allah Perjanjian Lama, diutuslah para nabi untuk bertobat, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi dalam akhir karya penyelamatan itu Allah mengutus sendiri putranya yang tunggal. Nah, putra yang tunggal itu adalah sabdanya sendiri. Dan sabda itu adalah Allah sendiri. Maka inkarnasi dalam iman Gereja Katolik adalah Allah yang menjadi manusia. Manusianya itu siapa? Dalam nama Yesus Kristus itu. Maka Yesus mempunyai kodrat ya ilahi dan manusiawi. Pribadi Yesus itu satu, tetapi dalam dirinya ada yang ilahi dan yang manusiawi. Begitu tentang inkarnasi dalam Perjanjian Baru. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Baik, Romo, saya Jaislyn Lorraine akan bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Bolehkah Romo Wahyu membantu kami untuk mengerti makna misi atau perjalanan misi para rasul di Alkitab dan korelasinya dengan narasi kerajaan Allah?
Misi ya berarti itu keluar dari kenyamanan diri sendiri ya. Mewartakan kabar gembira itu. Injil artinya kabar gembira. Maka dalam perjalanan misi tentu dilanjutkan setelah Yesus terangkat ke surga oleh para rasul. 12 rasul pertama yang dipilih, satu yang berkhianat, kemudian diganti juga dengan rasul yang baru. Mereka mempunyai perutusan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil ke segala makhluk. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu pesan dari Yesus Kristus ketika dia akan terangkat ke surga. Maka misi dalam gereja Katolik adalah mewartakan kabar baik, kabar gembira itu. Yang artinya adalah ya kerajaan Allah sudah dekat, bukan berarti sebuah temporal waktu akan segera berakhir, tetapi justru ketika orang menyadari bahwa ada cinta kasih, ada kedamaian, ada sukacita, disitulah kerajaan Allah itu sudah hadir dalam dunia kita saat ini, dan nanti kepenuhannya adalah ketika dalam kepenuhan waktu atau ya akhir zaman itu. Maka para rasul yang mewartakan Injil, kabar gembira itu, tentu tidak dalam konteks memaksa harus percaya Yesus Kristus, tetapi menawarkan cara hidup, menawarkan bagaimana mereka menunjukkan nilai-nilai keutamaan Kristiani. Maka kalau dalam perjanjian baru kita lihat, terutama Rasul Paulus itu berkeliling di Asia untuk mewartakan, ini loh ada Yesus Kristus yang ajarannya seperti ini. Cinta kasih, pengampunan, dan kedamaian itu. Maka umat yang mendengar pewartaan itu, mereka berefleksi juga, merenungkan juga hidupnya bagaimana dengan apa yang ditawarkan oleh para rasul, khususnya Rasul Paulus itu. Maka dalam surat-suratnya dia memberikan pengajaran kepada umat di Roma, kepada umat di Korintus, Galatia, Efesus, dan sebagainya, dan juga beberapa pribadi, Titus, Timotius, Filemon. Ini memberikan pengajaran tentang cara hidup yang Paulus dapatkan dari pengalaman bersama para rasul. Demikian, maka makna misi tentu itu tadi, memberitakan kabar gembira dan menawarkan rahmat keselamatan kepada yang percaya untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Romo. Ya. Baik, selamat siang Romo. Kita ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir, Romo. Ayo, sebentar. Ya. Baik, menurut Romo Wahyu, apakah makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab itu bagaimana menurut Romo? Kembali lagi dalam iman gereja Katolik ya, dalam seluruh kitab suci ini, kitab suci gereja Katolik ya diambil juga dari perjanjian lama, itu adalah yang digunakan juga oleh umat Yahudi sampai sekarang. Artinya dari kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, itu juga kitab suci yang digunakan umat di Israel sampai sekarang. Maka gereja meyakini bahwa perjanjian lama itu seluruhnya adalah persiapan untuk menuju kepada karya penebusan Yesus Kristus. Maka dalam Alkitab Gereja Katolik, perjanjian lama menceritakan bagaimana karya keselamatan Allah itu. Dan dipenuhi dalam Injil itu sendiri. Maka kalau membaca kitab suci, harapannya ya dari awal sampai akhir agar melihat bagaimana runtutan kisahnya, bahwa Allah pada awal mula menghendaki semua umatnya tentu dekat padanya, maka dikisahkan di Taman Eden, kemudian mereka jatuh. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah ingin terus berelasi dengan umatnya itu, maka mengutus para nabi untuk mengingatkan bagaimana berelasi dengan Allah itu sendiri.
Maka di akhir-akhir pewartaan itu sendiri, ya Allah mengutus putranya yang tunggal. Kalau dibaca dalam Injil Yohanes, begitu besar kasih Allah kepada umatnya sehingga mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan. Maka kalau ditanya bagaimana perspektif gereja tentang Injil khususnya dalam Alkitab secara keseluruhan, ya Injil ini menjadi puncak pewartaan gereja untuk karya penyelamatan melalui Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, untuk membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maka kemanusiaan Yesus itu justru mengangkat kemanusiaan kita bersama, kita umat manusia. Maka gambarannya kalau Yesus sebagai manusia, dia wafat, dia bangkit, naik ke surga, begitu juga kita umatnya yang percaya bahwa Yesus menjadi pola, menjadi model. Kalau dalam bahasa Alkitab ya, dialah putra sulung yang pertama, maka kita nanti mengikuti juga proses yang sama. Artinya kita dalam kehidupan di dunia ini harapannya menyiapkan untuk kembali kepada Allah Bapa di surga. Maka seluruh isi Injil, khususnya atau perjanjian baru pada umumnya, menceritakan bagaimana sikap-sikap yang perlu kita usahakan dalam menyiapkan diri kembali kepada Allah Bapa di surga itu. Yesus dalam pewartaan yang utama adalah mengajak kita bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Artinya konkret, kalau mau bertobat, dibaptis akan mendapatkan rahmat keselamatan. Dengan cara itulah gereja sampai saat ini terus berpegang teguh pada tradisinya, tradisi yang artinya di kitab suci dicari pun tidak ada, tetapi tradisi itu dihidupi oleh para rasul jemaat perdana. Lalu sumber iman yang kedua, kitab suci ini sendiri sebagai dokumen iman, tidak hanya dokumen sejarah, tetapi dokumen iman, refleksi iman. Dan yang ketiga juga ada ajaran gereja, magisterium, kuasa mengajar gereja yang melengkapi. Ketika tradisi kemudian dijadikan sebuah pegangan, maka gereja memberikan aturan-aturan, memberikan norma-norma dalam kuasa mengajarnya itu. Maka Alkitab atau khususnya Injil menjadi pegangan umat beriman untuk menyiapkan diri kembali kepada Allah dengan bertobat dan memberi diri dibaptis. Demikian konteks besarnya dalam Alkitab dalam iman Gereja Katolik. Baik, Romo. Terima kasih. Baik, sekian. Terima kasih, Romo, karena jawaban-jawabannya sudah memperkaya kami sekelompok akan jawaban dari Romo yang sudah kami tanyakan. Dan hasil wawancara ini nanti masih kami akan edit seperlunya buat dokumen ujian akhir semester kami untuk di UPH. Ya. Dan kami juga dan terima kasih dari dosen agama kami, Bapak Peter. Ya, sekian dari kami, Romo. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Romo Wahyu. Terima kasih, Sama-sama. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama semuanya. Kami mahasiswa-mahasiswi dari UPH, jurusan Bisnis Manajemen, sedang ada tugas akhir semester. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi tujuan kita di sini mau mewawancarai Miss untuk keperluan tugas akhir kita. Kami akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Miss Mary. Pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, thank you ya, Miss, sudah sempetin waktunya. Pertanyaan yang pertama,
bolehkah Miss Mary memberikan penjelasan kepada kami tentang makna inkarnasi Kristus kepada kami menurut Perjanjian Baru? Baik, kalau saya tanya lagi boleh nggak, menurut kalian inkarnasi Kristus itu apa? Nggak usah Google, menurut ini aja ya. Menurut pemikiran selama kalian menjadi Kristen, ada yang belum Kristen di sini? Nggak kan, Kristen semua ya. Jadi menurut kalian inkarnasi Kristen, inkarnasi Kristen kan jadinya, inkarnasi Kristus itu apa? Kalau menurut pemikiran kalian selama ini, nggak pernah mikir ya tentang inkarnasi. Ini diwawancarai balik wawancara ya. Ini malu-malu atau nggak tahu? Coba bedanya reinkarnasi sama inkarnasi itu apa sih? Kan sering ya dengar reinkarnasi gitu. Bahkan di agama-agama yang lain ya, misalnya Hindu, Buddha, itu mengenal reinkarnasi gitu. Kalian pernah berpikir nggak membedakan reinkarnasi dengan inkarnasi itu apa? Bedanya apa? Ini cuman beda satu kata, ya satu imbuhan lah ya. Yang satunya nggak pakai re nih. Reinkarnasi dengan inkarnasi apa bedanya? Sarah tadi mau jawab kayaknya. Kalau inkarnasi itu kita memilih untuk lahir kembali, tapi kalau reinkarnasi kita dilahirkan kembali gitu. Jadi penekanannya pada kita memilih atau tidak gitu. Kurang tahu, Miss. Yang lain ada yang sempat mikir nggak? Soalnya ini kadang di dalam kekristenan kadang-kadang ada pencampur adukan ya antara inkarnasi dengan reinkarnasi. Makanya saya tanya dulu, kalian pernah nggak berpikir bedanya reinkarnasi dengan inkarnasi itu apa? Selama ini terima-terima aja lah ya. Atau apa, Stefani? Menurutmu apa? Sejujurnya saya kurang tahu bedanya. Saya pikir malah saya sering dengarnya sih reinkarnasi ya, kayak dilahirkan kembali. Kalau inkarnasi, jujur saya kurang tahu. Iya, jadi sebenarnya ini sangat berbeda ya. Ini yang membedakan kita dengan ajaran agama-agama yang lain. Ya, kalau ini bersambungan nanti misalnya dengan karma begitu ya. Apakah orang Kristen percaya karma atau tidak ya? Itu sudah sangat jelas kembali dari kalimat ini ya, dari ajaran ini ya, bahwa inkarnasi itu tidak sama dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu berarti kita dilahirkan kembali. Jadi artinya kalian setelah kematian itu akan mengalami kehidupan yang sama. Jadi itu di dalam kehidupan selanjutnya itu di dunia. Nah, itu cukup berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu tidak mempercayai reinkarnasi dan Kristus tidak bereinkarnasi, tetapi inkarnasi saja. Inkarnasi itu artinya Dia yang adalah Allah itu menjadi daging. Dalam bahasa aslinya itu memang kalau di Alkitab di kita diterjemahkan menjadi manusia, tapi bahasa aslinya itu flesh, daging. Jadi Allah itu kan tidak berwujud ya, atau Allah itu tidak mempunyai daging lah. Nah, Allah yang tidak terbatas ini, Allah yang tidak berbentuk seperti manusia ini, Dia mengambil bentuk menjadi manusia. Ya, jadi bukan berubah wujud. Kalau berubah wujud itu artinya Yesus berubah menjadi manusia, artinya Dia meninggalkan kealahannya. Tetapi dalam teologi inkarnasi Kristus, kekristenan ya, inkarnasi Kristus itu bukan Dia berubah menjadi manusia, tetapi Dia mengambil bentuk menjadi
daging, menjadi manusia. Jadi ketika apa bedanya kalau dia berubah menjadi manusia dan dia mengambil bentuk menjadi manusia? Misalnya begini ya, kalau saya punya titel ya pendeta, gitu kan, berarti saya menjadi pendeta, tetapi saya juga menjadi diri saya sendiri. Tetapi kalau saya berubah menjadi pendeta, artinya saya dulu bukan pendeta dan saya meninggalkan entah itu siapa saya dulu dan menjadi pendeta, begitu ya. Jadi inkarnasi Kristus itu dia mengambil bentuk menjadi manusia, sehingga ketika di dalam inkarnasi Kristus ini keilahian Yesus juga ada gitu ya. Jadi dia, kalau kalian mungkin sering dengar itu istilah 100% manusia, 100% Allah gitu kan. Padahal ya nggak ada persen-persennya. Artinya dia manusia sejati dan dia juga Allah yang sejati. Begitu. Artinya dia tidak meninggalkan kealahannya, tetapi dia juga bukan Allah yang Allah tok gitu, tetapi dia juga menjadi manusia yang sejati, sehingga ketika manusia biasanya merasakan lapar, dia juga merasa lapar, dia merasa haus gitu ya. Tetapi bedanya manusia sejati, dia bisa melawan pencobaan sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi dalam teologi Kristen, inkarnasi Kristus adalah bentuk dari bahwa Allah mengambil bentuk menjadi manusia, mengambil bentuk menjadi daging. Nah, tujuannya apa? Konsep inkarnasi ini tujuannya apa sih? Ini tujuannya adalah, ya ini nanti akan berhubungan dengan makna Injil ya, bahwa inkarnasi itu cara yang dipilih Allah untuk, atau cara yang ditetapkan Allah untuk penyelamatan manusia. Jadi ketika manusia itu hubungannya terpisah dengan Allah karena dosa, ya sehingga ini kan ada perantara ya, ada jurang. Ketika yang kudus ini tidak bisa menyatu dengan dosa ya, ketidakkudusan, ini butuh perantara untuk menghubungkan. Nah, disitulah inkarnasi Kristus diperlukan, yaitu menjadi penghubung dan penyelesaian segala dosa gitu ya, dosa manusia dan permasalahannya. Jadi inkarnasi Kristus itu satu cara yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan manusia, karena yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Misalnya begini ya, kalau kalian punya air putih ya, walaupun ditetesin racun sedikit aja, nah kira-kira kalian mati atau enggak? Gitu. Ya pasti mati. Ya, itu sama dengan dosa ya, walaupun cuman dosanya kecil aja, itu membuahkan kematian, dan itu tidak bisa diselesaikan manusia sendiri di dalam keberdosaannya. Misalnya orang yang sedang jatuh dalam lubang itu perlu orang lain untuk menolong, tidak bisa dia menolong dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri selamat gitu. Nah, kenapa Allah nggak turun langsung gitu? Kenapa dia harus repot-repot menjadi manusia? Yaitu tadi, karena kekudusan Allah itu tidak bisa bersentuhan dengan keberdosaan manusia. Ingat nggak ketika di Perjanjian Lama, ketika Allah itu mau menampakkan diri kepada bangsa Israel, mereka harus menjaga jarak, terus kemudian bangsa Israel menjaga kekudusannya, dan itu pun dalam bentuk yang lain, tidak Allah secara langsung, yaitu hanya sinarnya hanya dalam bentuk semak belukar dan lain-lain. Allah mewujudkan diri dalam hal itu. Nah, sebenarnya dalam Perjanjian Lama itu inkarnasi Kristus itu sudah pribadi Allah Anak ya, Allah Anak, pribadi kedua Allah Tritunggal itu sudah ada.
Kalau kalian menemukan dalam Perjanjian Lama, malaikat M-nya hurufnya besar, malaikat hurufnya besar semua, itu adalah inkarnasi dari pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak. Jadi dalam Perjanjian Lama pun Allah Anak itu memang menjadi penghubung dari manusia kepada Allah. Jadi begitu. Kenapa Allah itu repot-repot menjadi manusia? Kenapa Allah itu repot-repot mengambil bentuk manusia? Karena ketika Allah menyatakan dirinya secara langsung, maka manusia itu binasa. Karena kekudusan Allah tadi. Beberapa bangsa Israel kan nggak taat tuh sama Musa, udah dikasih tahu harus jaga jarak, harus lain sebagainya, menjaga kekudusan hidup. Nah, kemudian ada yang nggak taat dan mereka musnah kan, mereka mati. Nah, itu Allah, kekudusan Allah itu tidak bisa sinkron dengan keberdosaan manusia. Oleh karena itu butuh perantara yang dia adalah manusia, tetapi dia tidak berdosa. Jadi manusia yang tidak berdosa ini nggak ada. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, maka naluri keberdosaan itu timbul setelah manusia jatuh dalam dosa. Artinya sama seperti Rasul Paulus bilang ya, sebenarnya saya ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan, gitu kan. Kalau kita anak kecil itu nggak usah untuk itu salah satu kejahatan manusia. Oleh karena itu, yang istilahnya kalau kita pakai dalam istilah dunia itu netral gitu. Kalau kita berkonflik dengan orang lain, kita butuh satu perantara yang netral, benar ya, yang tidak memihak A dan tidak memihak B gitu ya, yang netral. Nah, Kristus di dalam inkarnasinya sebagai manusia, dia adalah itu, netral itu, dan dia menjadi perantara. Gitu ya. Itu terjawab nggak, Steph? Terjawab ya. Tadi pertanyaannya itu kan, inkarnasi Chris. Ya. Thank you, Miss. Sekarang berarti lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tadi ya yang kedua? Untuk pertanyaan kedua, bolehkah Miss Mary membantu kami untuk mengerti makna misi dan atau perjalanan misi para rasul di Alkitab dan korelasinya dengan narasi kerajaan Allah? Oke. Para rasul ya, semua rasul ya. Ini kayaknya tinggal 9 menit ya. Cukup nggak waktu kita? Ya, apa tadi? Nathaniel, coba ulangi. Makna misi atau perjalanan misi para rasul di Alkitab dan korelasinya dengan narasi kerajaan Allah. Makna misi perjalanan para rasul ya, dan korelasinya terhadap kerajaan Allah. Ya udah pasti mereka adalah orang-orang yang para rasul ini adalah orang-orang yang memberitakan tentang kerajaan Allah itu sendiri gitu. Nah, kerajaan Allah itu sendiri memang kan di dalam kekristenan mula-mula waktu itu memiliki konsep yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul yang lain. Jadi konsep kerajaan Allah itu kalau menurut orang Yahudi, Yudaisme itu adalah pembebasan mereka ya ketika Mesias datang itu. Jadi Mesias datang itu membebaskan dalam segi politik, memerdekakan mereka dari perbudakan. Mereka waktu itu masih berada di dalam Kekaisaran Roma ya, masih berada di bawahnya pemerintahan Roma. Jadi mereka merindukan kerajaan Allah, artinya sesuatu pemulihan di dalam sebuah tatanan kenegaraan, baik secara politik, ekonomi, baik secara
kekuasaan gitu ya. Mereka terbebas dari penindasan, mereka terlepas dari perbudakan. Nah, konsep kerajaan Allah yang mereka yang mereka tangkap atau mereka pelajari selama ini dengan kedatangan Mesias adalah seperti itu. Tetapi ketika Kristus datang, konsep kerajaan Allah ini berubah, bahwa Kristus atau Yesus itu lebih mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang soal makanan, minuman, bukan soal tentang yang di dunia, tetapi bagaimana menghadirkan Allah sebagai otoritas tertinggi. Jadi yang namanya kerajaan itu kan dipimpin oleh raja. Nah, rajanya ini siapa di dalam kerajaan Allah? Ya Allah itu sendiri. Artinya ini mengambil pola teosentris ya, pola teosentris. Ya, Israel dulu sebelum memiliki raja itu polanya sama, teosentris. Tetapi kemudian dalam perjalanan sejarah mereka melihat bangsa yang lain tuh punya raja, punya pemimpin, makanya mereka juga mau punya pemimpin. Nah, ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah sudah dekat, bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang yang ada di dunia ini, saya tidak membangun kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan yang kekal gitu ya. Nah, konsep ini yang harus diberitakan oleh rasul-rasul sebagai murid-murid Kristus gitu. Karena kebanyakan kekristenan mula-mula mengetahui bahwa kerajaan Allah itu hanya tentang yang di dunia gitu ya, pembebasan politik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu rasul-rasul diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil tadi, memberitakan tentang bagaimana kerajaan Allah yang akan dibentuk oleh Allah itu nanti gitu. Dan ini ada dua ya, kerajaan Allah itu berhubungan dengan yang akan datang, dengan kerajaan Allah yang sekarang. Kalau kerajaan Allah yang sekarang ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat adalah memposisikan dia sebagai raja, otoritas tertinggi. Jadi menghadirkan karena dia sebagai raja, kita hidup dalam warga kerajaan Allah, artinya kita segala aturan yang Allah berikan atau kebijakan-kebijakan Allah dalam Alkitab itu yang kita lakukan gitu. Tapi kerajaan Allah yang akan datang adalah tentang konsep kedatangannya kedua kali. Jadi ketika Kristus benar-benar bertahta dan benar-benar memerintah atas seluruh makhluk, itu konsep kerajaan Allah yang akan datang. Nah, tugasnya rasul-rasul adalah memberitakan tentang ini, tentang kerajaan Allah ini kepada umat manusia, dan berhubungan juga dengan Injil kan, bahwa Yesus adalah raja yang akan datang, Yesus adalah penyelamat dunia, dia yang mengambil bagian dalam penyelamatan itu sendiri. Nah, itulah yang diberitakan kepada seluruh makhluk atau seluruh manusia sehingga mereka percaya gitu ya. Jadi ini konsep rasul-rasul dalam penginjilannya adalah membuat semua orang percaya tentang kerajaan Allah dengan konsep yang diberikan Kristus itu, konsep yang baru gitu. Terjawab atau ada yang mau bertanya? Aman? Aman. Terima kasih, Miss. Ya. Selanjutnya kita balik lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Nanti kalau kalian misalnya ada pertanyaan boleh ya tanya. Kalau misalnya nggak ngerti dengan apa yang saya jelaskan atau kurang apa gitu, dikasih tahu aja ya. Pertanyaan yang berikutnya yang terakhir, Miss. Menurut Miss Mary sendiri, apakah makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab? Makna Injil yang sesungguhnya, berarti ada yang palsu ya. Makna Injil secara pribadi, ya bagaimana itu merupakan kabar baik dalam penyelesaian masalah dosa manusia. Gitu. Jadi dalam keseluruhan Alkitab itu sebenarnya adalah
berbicara tentang bagaimana dosa itu diselesaikan, bagaimana dosa dan permasalahannya ya. Jadi masalah dosa itu kan banyak sekali ya. Dosa itu menimbulkan banyak dampak. Dampak dari dosa itu banyak sekali, kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa diselesaikan oleh Kristus. Nah, itulah makna Injilnya. Jadi ketika kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua dipenuhi dengan permasalahan manusia, dengan segala konflik, segala masalah yang timbul itu, dan manusia itu tidak bisa menyelesaikan. Makanya butuh Kristus ya, yang menyelesaikan. Itu hanya bisa oleh Anak. Kan dalam perumpamaan Tuhan Yesus pernah dia berkata ya, ada pengerjanya yang datang, kemudian dibunuh, terus kemudian diutus lagi, pengerja dibunuh lagi, sampai anaknya juga diutus, dibunuh. Nah, itu konflik manusia ya, bahwa manusia itu dengan keberdosaannya yang sudah jatuh dalam dosa itu, dengan itu mempunyai banyak sekali dampaknya gitu, banyak sekali masalah, konflik, dan itu hanya bisa diselesaikan oleh Injil. Kalau Injil sendiri kan artinya kabar baik ya, kabar gembira. Nah, kabar gembiranya semua masalah kita itu selesai, akan bisa diselesaikan. Jadi istilahnya kalau kita sedang dalam keadaan terpuruk gitu ya, ketika kita sedang punya masalah atau terlilit utang, nah kita punya kabar gembira, oh ini akan selesai, ini akan bisa diselesaikan. Nah, itu menjadi kabar sukacita kan. Nah, Injil atau seluruh Alkitab itu akan berada pada satu titik itu, penyelesaian dosa oleh Kristus sendiri. Di dalam semua permasalahan dosa, semua permasalahan manusia itu hanya bisa diselesaikan oleh Kristus. Nah, itulah Injil. Di dalam seluruh Alkitab hanya mengacu kepada semua permasalahan selesai di dalam Kristus ya. Dia yang menyelamatkan, dia yang menyelesaikan, dan itulah intinya gitu. Jadi itu menurut saya ya. Kan itu tadi menurut saya. Kalau menurut kalian ya mungkin berbeda, tetapi itu. Ya itu dari saya. Mungkin ada yang nggak ngerti atau mau tanya. Nih Rafael senyum-senyum, ngerti atau nggak ngerti sama sekali? Boleh ya kalau mau tanya. Hanya 3 aja kan? Iya, Miss. Hanya 3 aja. Hanya 3. Ini mata kuliah apa ya? Ini mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, PAK. Oh, ada ya kalau di kuliah? Ada pendidikan agama Kristen juga? Atau hanya kuliah kalian? Maksudnya di universitas kalian aja? Kurang tahu sih. Biasa Andri, biasa kalau awal-awal emang itu sih, Miss, kayak pendidikan dasarnya dulu kayak misalnya pendidikan agama Kristen, bahasa Indonesia gitu-gitu, Miss. Nanti semester berikutnya baru kayak yang udah ke penjurusan yang berikutnya, Miss. Oh, oke. Jadi ini adalah tugas memang wawancara hanya 1 atau bisa banyak? Hanya wawancara 1 hamba Tuhan gitu ya? Kami diberi tugas dua orang pendeta sih. Oh, oke. Jadi semua satu kelas sama pertanyaannya? Kita diberi beberapa list pertanyaan, jadi kita boleh pilih atau kita boleh bikin sendiri pertanyaan. Cuma minimal 2-3 pertanyaan sih. Oke, jadi judul kalian apa? Judul untuk judulnya itu yang tadi, Sarah, perspektif Alkitab. Ya, perspektif.
Ini akan dibuat makalah kan, makalah kelompok gitu ya? Atau jurnal? Oh bukan Miss. Jadi kayak cuman wawancara doang, kayak nanti diupload ke YouTube terus bapaknya lihat, oh wawancaranya kayak gini gitu aja Miss. Nggak Oh pakai gitu. proposal Bukan atau segala kalian macam. nanti akan mempresentasikan gitu, tidak? Tidak Miss. Oke. Berarti rekaman tadi itu yang akan diupload di YouTube ya? Iya benar Miss. Nanti Kenapa nggak diedit. bilang kan saya bisa dandan dulu gitu ya? Ya itu bercanda ya. Saya kira kalian akan buat makalah dengan ini tertentu. Misalnya kalau kurang saya mau bilang nanti oke saya kasih tulisannya gitu dalam bentuk Word. Ternyata akan langsung diupload ya berarti itu tidak dibutuhkan lagi ya. Tidak usah Miss. Sudah. Oke. Jadi dari semua penjelasan mengerti ya, atau selama ini mungkin ada yang berbeda pendapat? Nggak tahu sih ya. Ya saya terima kasih ya sudah dijadikan narasumber penelitian untuk mata kuliah kalian. Ya memang kalau kita bicara teologi kekristenan itu pasti akan banyak doktrin dan tergantung biasanya denominasi. Tetapi kalau untuk yang masalah ini biasanya ini masalah inti yang tidak memerlukan dari denominasi mana atau perspektif mana, tapi biasanya ini akan sama sih, hampir sama. Penjelasannya pasti akan ke situ gitu. Jadi terima kasih dari Stefani dari kemarin sudah hubungi saya. Mungkin ada yang saya tadi lupa memperkenalkan diri ya. Nama saya Mary. Sebenarnya belum pendeta, jadi saya masih vikaris. Saya menggembalakan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalvari di Tembagapura, Papua. Nah, kalau mungkin kalian nggak pernah dengar Tembagapura, mungkin kalian dengar PT Freeport Indonesia. Nah, itu saya berada di situ. Kemudian saya mengambil S1 Pendidikan Agama di STT Simpson Semarang, dan saya sedang melanjutkan pendidikan saya Master Teologia di Institut Injil Indonesia. Jadi ini sedang dalam proses penulisan tesis juga, tesis dan proposal juga. Sama seperti kalian, saya juga masih mahasiswa, mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu perkenalan saya. Kalau kalian ke Papua boleh ya menghubungi saya, atau kalau saya aslinya dari Batu Malang, jadi kalau kalian main ke sana boleh tuh. Kita kopdar ya, kopi darat. Oke, gitu saja perkenalannya. Ada lagi? Kalau udah nggak ada, kayaknya untuk Sar. Nggak ada ya? Cuma 3 aja kan pertanyaannya? Oh, sudah Miss. Atau mau ada tanya? Enggak. Udah itu saja pertanyaan dari kelompok kami, Miss. Terima kasih, Miss, sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih juga sudah menjawab ketiga pertanyaan yang sudah kami ajukan tadi kepada Miss. Sekian dari kelompok kami ya, Miss. Terima kasih Sarah, Stefani, Andre, Rafael, Nathaniel, dan Jesselyn. Mana Jesselyn mukanya? Sama ini sih Miss, dapat salam dari dosennya Pak Peter, Mas Peterla kepada Miss Mary. Oh iya, salam kembali untuk Bapak dosennya. Terima kasih ya kalian, semoga sukses dan lancar semuanya, tugasnya dipermudah. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih ya Miss, sekali lagi. Terima kasih ya Miss. Saya hubungin terus. Salam.
Miss. Ya. Ah. Dari wawancara yang kelompok kami lakukan bersama Romo Wahyu dan Pendeta Miss Mary, saya semakin diperkaya dengan pandangan-pandangan baru yang memberkati saya. Mulai dari inkarnasi dan misi para rasul, dengan pandangan-pandangan baru ini, saya semakin percaya kepada Tuhan. Sekian refleksi dari saya. Untuk tanggapan saya terhadap wawancara kemarin, bahwa pendeta sangat mengetahui perjalanan kitab suci. Dan saya setuju atas penjelasan tentang Injil menurut sudut pandangnya, yang pastinya ingin menjelaskan bahwa Allah sungguh baik yang mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia, yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kasih yang sangat besar dan menghadiri kerajaan Allah di antara kita dengan berbuat baik terhadap sesama dan dapat menuju kedamaian. Sekian tanggapan saya. Saya Saraswati, terus tanggapan saya setelah kelompok kami mewawancarai Romo Wahyu dan Pendeta Mary adalah menurut saya mereka dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang kelompok kami ajukan secara jelas dan detail. Sebisa mungkin mereka menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan Pendeta Mary juga bahkan menanyakan pendapat kami sehingga Pendeta Mary juga bisa melihat sejauh mana pengertian dan juga pemahaman kami. Sekian tanggapan dari saya. Saya Stefan Lutan, refleksi saya mengenai wawancara kemarin dengan Romo Wahyu dan Miss Mary. Kedua narasumber kami dapat menjawab semua pertanyaan yang kami ajukan dengan sangat jelas dan detail. Kemudian dengan wawancara kemarin, saya pribadi jadi lebih bisa mengetahui mengenai Alkitab Perjanjian Baru dalam perspektif narasi besar Alkitab. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi saya, sehingga kedepannya saya harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian refleksi dari saya. Saya Tandega Christian, jadi yang dapat saya ambil dari pengalaman wawancara yang kami lakukan, saya bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada kami umatnya. Banyak pengetahuan baru yang kami dapat dari hasil wawancara dengan Romo maupun dengan pendeta yang dilakukan kemarin melalui Zoom. Satu persatu pertanyaan sudah bisa dijawab oleh Romo dan pendeta, dan itu menjadi pengetahuan baru bagi saya untuk mempatokkan saya ke depannya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Andre dari kelompok 3. Tanggapan dan refleksi yang saya dapatkan dari penjelasan Romo Wahyu dan Miss Mary pada saat wawancara kemarin, saya mendapatkan adanya poin-poin penting tentang Alkitab. Dan yang paling penting itu ada dari pertanyaan reinkarnasi dan inkarnasi itu berbeda. Yang dimana reinkarnasi itu lahir kembali karena perjalanan karma, tapi inkarnasi itu memilih lahir untuk kembali dan bisa menyeleksi wujud apa yang hendak kita hadiri, seperti kayak Tuhan Yesus. Itu saja sih. Lanjut, Rap. Ya, kalau dari saya pribadi, dari kedua wawancara yang berlangsung kemarin itu, narasumbernya itu ada Romo Wahyu dan juga Pendeta Mary. Dan secara garis besar itu kita memberikan 6 pertanyaan. Nah, dari 6 pertanyaan tersebut itu dijawab sangat bagus dan juga bahasanya itu mudah dipahami dari kedua narasumber tersebut, sehingga kami dan saya juga pribadi dapat memahami apa itu narasi besar kerajaan Allah di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Saya juga bersyukur dan juga berterima kasih atas jawaban yang sudah Romo Wahyu dan Pendeta Mary sampaikan kepada kami dan juga saya, karena itu membuat kami dan juga saya dapat memahami isi garis besar daripada Alkitab seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.